Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aquila Pramestiangkasa dengan NIM G00242114. Saya berasal dari kelompok B8. Di sini saya akan menjelaskan laporan yang pertama untuk soalnya. Daniel adalah seorang siswa SMP. Ia sempat tertusuk paku saat bermain di lapangan dan hanya membilas dengan air mengalir. Setelah itu, dia mengaku sulit menggerakkan rahangnya dan terasa kaku tak bisa membuka mulutnya. Untuk soalnya yang A, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Dan yang B, jelaskan penyusun muskulus mustikatoris beserta fungsi dan intervensinya. Yang A, jelaskan tentang anatomi mandibula dan fungsinya secara lengkap. Di sini ada gambar anatomi mandibula atau rahang bawah. Jadi, untuk yang pertama ada korpus mandibulae atau badan mandibula. Di situ terdapat basis mandibula di bagian bawah dari korpus mandibula berbentuk tebal dan menjadi dasar rahang bawah. Lalu selanjutnya ada pars alveoloris, bagian atas dari korpus mandibula yang memiliki lubang-lubang alveoli, tempat melekatnya gigi bagian bawah. Selanjutnya ada foramen mentalis, yaitu lubang di bagian anterior korpus mandibula yang berada di bawah premolur kedua. Lubang ini menjadi jalur keluar saraf mentalis dan pembuluh darah. Yang ini. Selanjutnya ada ramus mandibula. Yang ini. Bagian vertikal dari mandibula yang membentuk sudut dengan korpus mandibula. Memiliki dua tonjolan utama di bagian atasnya, yaitu yang pertama, ada processus coronodius atau tonjolan anterior yang berfungsi sebagai tempat perlekatan otot temporalis, salah satu otot yang berperan dalam mengunyah. Lalu yang kedua, ada processus condylalis atau tonjolan posterior yang terdiri dari dua bagian, yaitu bagian kaput mandibula atau kepala dari processus condylaris yang berartikulasi dengan tulang temporal pada sendi temporomandibular, dan yang terakhir ada kolum mandibula atau leher yang terletak tepat di bawah kaput mandibula. Lalu ada yang ketiga, ada angulus mandibula atau sudut mandibula. Terletak di pertemuan antara korpus dan ramus mandibula, lalu sudut mandibula ini sering digunakan sebagai acuan dalam anatomi untuk mengidentifikasi posisi otot-otot mastikator. Lalu yang keempat ada foramen mandibula, yaitu lubang yang terletak di bagian dalam ramus mandibula. Merupakan tempat masuknya saraf dan pembuluh darah alveolaris inferior yang memasuk saraf dan darah ke gigi bawah. Yang kelima, ada lingula mandibula, yaitu sebuah tonjolan kecil yang terletak di atas foramen mandibula berfungsi sebagai tempat pelekatan ligamen sphenomandibular. Lalu yang keenam, ada linea myeloidea, yaitu sebuah garis yang berada di bagian dalam korpus mandibula berfungsi sebagai tempat pelekatan otot milioid atau otot yang berperan dalam proses menelan dan membuka mulut. Lalu yang ketujuh, ada fossa disgastrica, yaitu sebuah cekuan kecil di bagian anterior bawah korpus mandibula yang menjadi tempat pelekatan otot disgastrik. Yang kedelapan, ada spina mentalis, yaitu tonjolan kecil di bagian dalam korpus mandibula dekat garis tengah yang menjadi tempat pelekatan otot ganioglossus dan genioid. Dan yang terakhir ada sulcus melioideus, yaitu sebuah alur yang dimulai dari foramen mandibula dan berjalan ke bawah serta ke depan, tempat dilaluinya saraf dan pembuluh darah miloid. Lalu ada fungsi mandibula. Yang pertama untuk mistikasi atau mengunyah. Lalu yang kedua ada untuk artikulasi dan berbicara. Lalu yang ketiga untuk penompang gigi bawah. Dan keempat ada penyanggah otot-otot mengunyah. Yang kelima ada estetika wajah dan struktur pendukung. Yang keenam ada perlindungan saraf dan pembuluh darah. Yang ketujuh ada stabilitas dan keseimbangan tengkorak. Selanjutnya, yang B, jelaskan penyusun musculus musticatoris beserta fungsinya dan intervensinya. Penyusun musculus masticatoris yaitu yang pertama ada musculus masseter. Musculus masseter ini lokasinya terletak di bagian lateral rahang, terletak antara zigomatik dan mandibula rahang bawah. Lalu fungsi utamanya sebagai pengangkat atau elevar mandibula dan menutup rahang. Kontraksi otot ini memberikan kekuatan yang besar saat menggigit dan mengunyah makanan yang keras.
Bagian-bagiannya terdiri ada pars superficial atau bagian superficial, lalu yang kedua ada pars profunda atau bagian dalam. Yang kedua ada musculus temporalis di sini. Eh, Di sini, lokasinya terletak di sisi kepala, memanjang dari fossa temporalis atau di atas tulang temporal hingga ke processus coronoideus mandibula. Fungsi utama, mengangkat mandibula untuk menutup mulut serta membantu menarik rahang ke belakang atau retrusi. Fungsinya sangat penting saat menggigit dan merobek makanan karena memberikan gerakan yang persisi. Lalu yang ketiga, ada musculus pterygoideus medialis yang ini, yaitu lokasinya terletak di bagian dalam rahang bawah dan menempel pada permukaan medial dan dari mandibula serta prosesus pterygoideus mandibulis pada tulang sphenoid. Fungsi utamanya yaitu untuk mengangkat mandibula dan berperan dalam membantu gerakan lateral rahang. Saat kedua otot pterygoideus medialis berkontraksi secara bersamaan, rahang akan terangkat. Jika hanya satu sisi yang berkontraksi, rahang akan bergerak ke sisi yang berlawanan, memungkinkan gerakan menggiling makanan. Lalu yang keempat atau yang terakhir ada musculus pterygoideus lateralis. Lokasinya terdiri dari dua bagian, yaitu kepala superior dan kepala inferior, yang menempel pada tulang sphenoid dan bagian depan diskus artikular sendi temporomandibular. Fungsi utama otot ini berperan dalam membuka rahang dan memungkinkan gerakan rahang ke depan atau protrusi, juga berperan dalam menggerakkan rahang ke samping yang penting untuk menggiling makanan secara efektif. Lalu ada kepala superior dan inferior. Untuk inervasinya, yang pertama ada di musculus masseter, yang kedua ada musculus temporalis, yang ketiga ada musculus pterygoideus medialis, dan yang terakhir ada musculus pterygoideus lateralis. Keempat otot ini diinervasi oleh nervus trigeminus atau saraf cranivalve, khususnya cabang nervus mandibularis V3. Sekian dari saya. Jika ada salahnya, saya minta maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.